Terjadi kebuntuan sehingga pada akhirnya semua berputus asa. Pada akhirnya kami tidak bisa melayarkan pasangan calon yang sudah dideklarasikan oleh tiga partai politik, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, karena salah satu dari partai yang ada tidak terjadi kesepahaman. Tentunya dan cuma tadi disampaikan bahwa ada yang kurang nih. Sudah berusaha bagaimana supaya terjadi keseimbangan, ternyata yang ada hanya warna hijau dengan warna orange sambalnya. Saya bilang nggak apa-apa, memang Nasdem itu selalu hadir untuk mempersatukan. Jadi tidak perlu, Nasdem tidak perlu tampil, yang penting cita-cita harapannya bisa terwujud. Dan kalau sama-sama ada biru di situ, masanya ada biru yang meninggalkan kita. Alhamdulillah, tentunya sebagai hamba mari senantiasa kita menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kemudian hari ini kita diberi kesempatan untuk saling bersilaturahmi, di mana saya hadir di sini membawa sahabat baru kita, yaitu keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir bersama-sama kita. Berharap insya Allah silaturahmi kita pada hari ini mendapat rahmat, mendapat berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim mari kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya, yang insya Allah nanti kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, tentunya rasa syukur yang luar biasa, rasa bangga yang luar biasa, karena setelah terjadi hiruk pikuk dan ketidakpastian selama koalisi perubahan ini dibentuk, perubahan persatuan dibentuk, terjadi tarik menarik yang pada akhirnya pada 23 sore terjadi kemacetan, terjadi kebuntuan. Begitu Pak Sudirman ya. Terjadi kebuntuan sehingga pada akhirnya semua berputus asa. Pada akhirnya kami tidak bisa melayarkan pasangan calon yang sudah dideklarasikan oleh tiga partai politik, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan, karena salah satu dari partai yang ada tidak terjadi kesepahaman. Tentunya semua orang sangat menyayangkan peristiwa tersebut. Semua orang sangat mengkhawatirkan, apalagi Partai Nasdem. Yang ada di pikiran kami, sudah pasti Nasdem akan jadi korban. Karena Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan Bapak Anies Rashid Baswedan menjadi calon presiden, tapi kami satu-satunya partai yang berada di koalisi pemerintahan. Banyak orang yang kemudian meragukan, jangan-jangan Nasdem ini hanya sengaja mengumbang-umbang Pak Anies, mengumbang-umbang ingin mencalonkan Pak Anies, padahal hanya ingin mencari suara umat. Kekhawatiran itu pasti datang dari internal Partai Nasdem, padahal sesungguhnya kami sangat bersungguh-sungguh, kami sangat serius. Tapi di sisi lain kami juga harus tidak mau gegabah untuk mencari pasangan calon. Ibarat emas tidak bisa dicampur adukan dengan barang-barang yang pada akhirnya akan mengotori nilai-nilai emas itu. Nah, maka kemudian karena pilihan yang tersaji di dalam koalisi ini sangat terbatas, Partai Nasdem tidak pernah menolak niat baik daripada teman-teman yang lain, tapi itu tidak menjadi opsi utama. Maka kemudian yang terjadi adalah dua tawaran yang berbeda, yaitu ada yang ingin buru-buru, bahkan menyebut tanggal sebelum tanggal 3 sudah harus deklarasi. Kemudian Nasdem bilang tidak ada alasan yang mendesak untuk deklarasi hari ini, siapa tahu ada opsi lain. Dan ternyata
takdir memperjalankan. Pada Selasa malam terjadi pertemuan yang juga sebenarnya tidak direncanakan secara serius, karena hanya dilakukan per telepon, dan ternyata antara Pak Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB dan Pak Surya sebagai Ketua Umum Nasdem memiliki waktu yang sama, yang longgar saat itu. Maka terjadilah pertemuan dan terjadilah pembicaraan yang ternyata, jadi saya katakan bahwa inilah perjalanan yang diatur oleh Allah, inilah takdir memang dipertemukan kepada keduanya. Dan kemudian terjadi deklarasi, walaupun hari Rabu Pak Anies dengan Ketua Umum Partai Nasdem sudah melaporkan pertemuan Selasa malam tersebut kepada Ketua Dewan Syuro PKS. Tapi di sisi lain kami juga sangat menghargai proses internal yang terjadi di Partai Keadilan Sejahtera, yang mana dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya mengatakan bahwa setiap untuk pencalonan presiden dan wakil presiden itu harus diputuskan lewat Majelis Syuro. Tentunya Partai Nasdem sangat-sangat menghargai mekanisme yang terjadi di internal partai. Nah, untuk itulah kemudian hari ini kita datang bersilaturahmi ke sini. Saya membawa kawan PKB untuk datang ke sini untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan teman-teman PKS setelah melihat Caimin, mengenal Caimin, tidak kalah ganteng juga dengan yang lama. Sehingga pertemuan hari ini kemudian memudahkan kita untuk lebih segera untuk mempercepat proses mekanisme internal di Partai Keadilan Sejahtera, sehingga memastikan kapal ini benar-benar berlayar, dan insya Allah koalisi perubahan ini mampu mewujudkan janji kemerdekaan pendiri bangsa ini, yaitu melahirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai Nasdem dan PKB paling tidak hari ini meyakini betul ketika kita bicara calon presiden, kita sudah sepakat 3 partai. Wapres saya juga yakin kita sudah sepakat, tapi mekanisme yang kemudian yang harus membuat kita menunggu. Saya meyakini bahwa Gus Imin ini pasti lebih mudah untuk kita terima bersama-sama. Karena kenapa? Karena menjadi sangat mudah bagi kita di koalisi perubahan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Anies sungguh-sungguh ingin memperbaiki bangsa ini dengan mengambil Gus Imin sebagai pasangan, sebagai calon wakil presiden. Karena Gus Imin sudah memiliki pengalaman yang begitu besar, pernah menjadi aktivis, menjadi menteri, menjadi anggota DPR. Pengalaman apa lagi yang kurang, yang kemudian membuat kita ragu, membuat masyarakat ragu kemudian untuk mempasangkan dia dengan Mas Anies? Masuk barang itu. Nah, sehingga saya pikir hanya karena mekanisme internal partai yang kemudian sedang akan berproses. Nah, semakin cepat lebih baik, lebih cepat lebih baik, kata Kaucu. Karena dengan seperti itu memberi waktu yang lebih luas untuk bekerja bersama-sama, untuk mensosialisasikan pasangan ini lebih luas, dan membuat kita semakin maju satu langkah lagi, yaitu segera membentuk tim sukses secara nasional. Saya pikir ini saja yang bisa sampaikan, dan saya ingin menyampaikan titipan dari Ketua Umum Partai Nasdem. Kemarin sebelum kesini saya sudah melaporkan kepada Ketua Umum bahwa hari ini saya akan bersama-sama PKB dan Mas Anies akan bersilaturahmi ke PKS, dan beliau menyampaikan rasa suka cita beliau, dan beliau menitipkan pesan bahwa sedapat mungkin koalisi ini tetap kita pertahankan dengan nama Koalisi Perubahan. Jadi tidak ada lagi embel-embelnya, hanya Koalisi Perubahan. Ini masukan dari Ketua Umum Partai Nasdem. Saya pikir ini saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.